Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, pada video kali ini saya ingin berbagi tentang cara mudah dalam menyusun TP dan ATP. Simak video ini sampai selesai. Kita mulai dengan membaca struktur kurikulum pada Permendikbudristek tahun 2024 pasal 5. Struktur kurikulum itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua muatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah beban belajar. Kompetensi merupakan kemampuan yang di dalamnya terdapat sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ditunjukkan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah muatan pembelajaran, yaitu merupakan materi yang disampaikan pada proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah beban belajar. Beban belajar yaitu alokasi waktu yang kita butuhkan selama atau dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita mencoba mundur sebentar. Kita lihat pada kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013 kita mengenal ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada kompetensi inti ini merupakan satu kalimat secara umum, namun di dalamnya tetap mengandung unsur yang pertama kemampuan. Kemampuannya adalah memahami, dan aspek atau muatan belajarannya adalah pengetahuan faktual. Sedangkan di kompetensi dasar kita sudah mendapatkan langsung secara urut terperinci, jadi kita tidak perlu lagi memilah-milah atau menganalisis. Yang pertama adalah di 3.1, contohnya ada kompetensi atau kemampuan memahami, dan muatan pembelajarannya adalah gerak dasar lokomotor. Di 3.2 ada kemampuan memahami juga, kemudian muatan pembelajarannya adalah gerak dasar non lokomotor. Sedangkan di 3.3 juga ada kemampuan memahami, dan muatan pembelajarannya adalah pola gerak dasar manipulatif. Jadi pada kurikulum 2013 kita sudah tidak perlu lagi untuk memilah atau menyederhanakan kompetensi inti tersebut karena sudah tersusun. Sekarang kita lihat pada kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka ini kita mengenal ada elemen dan capaian pembelajaran. Dan apakah capaian pembelajaran itu adalah kompetensi? Kita lihat dari kalimatnya. Ada peserta didik mempraktekkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Di situ kita lihat ada kompetensi mempraktikkan. Kemudian aspek atau muatan pembelajaran adalah keterampilan gerak fundamental. Dan yang kedua ada kompetensi menerapkan. Muatan pembelajaran adalah masih keterampilan gerak fundamental. Dan apakah capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi? Nah, sekarang kita lihat pada Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, itu pasal 7, struktur kurikulum itu memuat intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya di pasal 8, intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf A memuat A. Kompetensi, B. Muatan pembelajaran, dan C. Beban belajar. Pasal 9 kita perhatikan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu adalah merupakan kompetensi.
Sekarang kita coba lihat perbedaan istilah pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Pada kurikulum 2013 kita mengenal ada kompetensi inti, yaitu kalimat yang masih umum. Kemudian ada kompetensi dasar, yaitu kumpulan atau susunan kompetensi yang sudah diberi nomor dan lebih terperinci. Dan selanjutnya ada RPP. Dari kompetensi dasar kita bisa membuat RPP. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka kita hanya diberi CP atau capaian pembelajaran. Tugas kita adalah menganalisis CP itu menjadi TP, tujuan pembelajaran. Dan dari tujuan pembelajaran itu kita sederhanakan atau disederhanakan atau dirinci lagi menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Dari alur tujuan pembelajaran itu bisa menjadi panduan kita membuat modul ajar. Dan modul ajar itu kita bisa jadikan sebagai panduan pembelajaran. Sekarang kita coba analisis CP menjadi TP. Perhatikan, saya beri contoh CP untuk kelas 1 atau fase A. Dalam CP terdapat kalimat peserta didik mempraktekkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Peserta didik mengeksplorasi berbagai cara menggerakkan tubuh. Peserta didik memanipulasi objek dengan bagian tubuh dan dalam ruang yang berbeda serta menyimpulkan efektivitasnya. Ya, dalam menganalisis yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kompetensinya atau kemampuannya. Dalam CP ini ada kompetensi yang pertama adalah mempraktekkan, kemudian menerapkan, mengeksplorasi, memanipulasi, dan menyimpulkan. Sekarang setelah kita menemukan kompetensinya, kemudian kita lihat muatan pembelajarannya. Di dalam kompetensi mempraktekkan, itu mempraktekkan keterampilan gerak fundamental. Jadi muatan pembelajarannya adalah keterampilan gerak fundamental. Dalam kompetensi menerapkan, di situ ada kalimat menerap dan peserta mempraktekkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya. Berarti muatan pembelajarannya adalah keterampilan gerak fundamental. Dan yang ketiga mengeksplorasi. Muatan pembelajarannya adalah berbagai cara menggerakkan tubuh. Ada memanipulasi. Kompetensi dasarnya adalah objek dengan bagian tubuh dan dalam ruang yang berbeda. Nah, kemudian pada kemampuan menyimpulkan, yaitu ada efektivitas memanipulasi objek dengan bagian tubuh dan dalam ruang yang berbeda. Setelah kita pilih antara kompetensi dan muatan pembelajaran, baru sekarang kita bisa menyusun tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik mempraktekkan keterampilan gerak fundamental dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Kemudian yang kedua, ada tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik menerapkan keterampilan gerak fundamental dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Kemudian kompetensi atau tujuan pembelajaran yang ketiga kita bisa simpulkan atau kita bisa tulis peserta didik mengeksplorasi berbagai cara menggerakkan tubuh. Nah, yang keempat ada peserta didik memanipulasi objek dengan bagian tubuh dan dalam ruang yang berbeda. Yang kelima ada peserta didik menyimpulkan efektivitas memanipulasi objek dengan bagian tubuh yang dan dalam ruang yang berbeda. Jadi dalam tujuan pembelajaran atau menuliskan tujuan pembelajaran kita hanya menambahkan
kata peserta didik, kemudian menggabungkan antara kompetensi dan muatan pembelajaran. Mudah sekali bukan? Dari tujuan pembelajaran yang sudah disusun, sekarang kita dapat membuat alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui atau dicapai oleh peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi di dalam alur tujuan pembelajaran itu lebih dirinci lagi atau disederhanakan. Sekarang kita coba melihat pada tujuan pembelajaran pertama. Peserta didik dapat mempraktekkan keterampilan gerak fundamental atau gerak dasar. Kita coba untuk peserta didik dapat mempraktekkan, kita membuat alur tujuan pembelajarannya. Yang pertama kita tentukan kompetensinya. Untuk dapat mempraktekkan, peserta didik harus mengenali, kemudian baru dapat mempraktekkan. Supaya mempraktekannya bisa baik, maka harus mengulang latihannya. Nah, tinggal setelah kita menemukan kompetensi yang harus dicapai peserta didik, tinggal ditambahkan dengan muatan pembelajarannya, yaitu di tujuan pembelajaran yang pertama ada keterampilan gerak fundamental. Nah, saya memberi contoh. Muatan pembelajarannya adalah gerak fundamental seperti berjalan, berlari, dan melompat. Kalau kita tuliskan dalam alur tujuan pembelajaran, yaitu pada titik 1.1, peserta didik dapat mengenali gerak dasar seperti berjalan, berlari, dan melompat. Jadi ada kompetensinya, kemudian ada muatan pembelajarannya. Kita lihat yang kedua, 1.2, peserta didik dapat mempraktekkan. Kemudian muatan pembelajarannya adalah latihan gerak dasar atau gerak fundamental. Yang ketiga, peserta didik dapat mengulang. Supaya prakteknya bagus, peserta didik harus mengulang. Kemudian muatan pembelajarannya adalah latihan gerak dasar. Sekarang dari alur tujuan pembelajaran tersebut kita pilih materi yang sesuai. Kira-kira materi apa yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Materinya adalah gerak dasar. Ada berjalan, berlari, dan melompat. Selanjutnya ada glosarium atau kata kunci, yaitu gerak fundamental, keterampilan gerak yang digunakan dalam berbagai aktivitas fisik. Selanjutnya ada alokasi waktu, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Ya, demikian cara dalam menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang ada. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.